Pemirsa, rancangan Undang-Undang Pilkada tentang mekanisme pemilihan akan disahkan oleh DPR bulan ini juga. Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Di lain sisi, pemilihan langsung berbiaya tinggi dan juga rawan kerusuhan sosial. Pembahasan RUU ini masih berjalan alot di DPR. Seperti apakah idealnya pemilihan kepala daerah dengan kondisi Indonesia saat ini? Kita akan mendiskusikannya bersama narasumber yang sudah ada di studio kali ini adalah anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sujatmiko, dan juga anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Murad Nasir. Dan nanti kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Jo Hermansyah Johan. Mas Budiman, Pak Nasir, terima kasih bergabung sama kami. Terima kasih. Saya ke Mas Budiman dulu. Apa catatan penting Anda yang dianggap krusial dalam RUU ini? Ada beberapa catatan penting mengenai soal pilihannya paket atau non paket. Ya. Kemudian juga soal pembiayaan pilkada, ya dari mana. Dan yang menjadi kontroversi baru-baru saja ini adalah soal pilkada langsung dan tidak langsung. Ya. Kontroversi soal pilkada langsung dan tidak langsung sebenarnya bukan kontroversi yang baru. Artinya pembelahan antara yang langsung dan tidak langsung sudah sejak awal juga sudah ada. Saat pemerintah pada awalnya mengajukan konsep pilkada tidak langsung. Menjadi kontroversial ketika terjadi perubahan-perubahan politik, sikap politik, posisi politik. Ya. Khususnya 2014 ini ya? Ya, tentu saja yang baru saja yang ya itu menambah kontroversi karena terjadi pasca pilpres. Ya. Tapi kenapa harus kontroversi? Kenapa kontroversi gini? Pertama, pemerintah yang awalnya mengusulkan tidak langsung, saat melihat konstelasinya mayoritas fraksi-fraksi memilih langsung, pemerintah melunak. Sekarang posisi pemerintah adalah langsung. Ya. Namun ketika atau baru-baru saja terjadi perubahan di mana justru ketika pemerintah melunak, posisi partai yang semula langsung sekarang mengambil posisi pilkada tidak langsung. Kecuali PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sejak awal konsisten istiqomah sejak awal ingin langsung begitu. Ya, nah, karena hasil pilpres begitu ya? Bukan juga. Kita sejak awal juga memang bahkan dulu pada waktu kita ada tidak dalam pemerintahan pusat, kita sebagai oposisi 2 kali periode, posisi PDI Perjuangan sejak awal langsung. Karena apa? Karena bagi kami ini kita sudah berjalan. Rakyat sudah melakukan pembelajaran politik. Apakah seorang anak yang belajar lari tidak pernah lecet? Pasti pernah. Pernah jatuh, pernah terpleset. Tapi apakah hanya karena pernah jatuh, pernah terpleset, dia nggak boleh jalan, kemudian udah kamu jadi bayi lagi aja deh. Kan nggak seperti itu. Artinya ini bagian dari proses yang memang harus kita lalui. Harus dilalui berapapun biayanya. Berapapun biaya, sejauh tidak memecah belah bangsa, tentu saja ya. Toh tidak ada yang namanya separatisme lahir dari Tapi situ. Mas, apakah Anda melihat kalau faktor biaya itu bisa dijadikan sebagai alasan kuat untuk melakukan perubahan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah? Kalau masalahnya adalah pembiayaan, tinggal diajukan saja aturan untuk melakukan pembatasan biaya maksimum pemilihan. Ada plafonnya? Ya ada plafon, bikin biaya maksimum, ada batasannya, ya kan? Karena gini, kalau kita sepakat ada pembatasan maksimum biaya untuk pilkada, itu akan mengurangi. Kalau jawabannya adalah dibawa ke DPRD, itu ruang gelap. Pemilihan individu di dalam sebuah sistem yang sampai sekarang ini masih menjadi sebuah ruang gelap. Jauh lebih gelap daripada apa yang dari tempat luar, ya kan? Transaksi lah di situ ya. Itu yang mau kita hindari. Bukan berarti di bawah yang selama ini nggak ada korupsi, ada money politics ya, ada tentu saja. Tapi mekanisme pengawasannya saja, bukan berarti rakyatnya disuruh kembali berjalan merangkak. Begitu. Apa kata Koalisi Merah Putih yang hari ini ada salah satu anggotanya, yaitu dari Partai Golkar. Pak Nasir, ada punya pendapat berbeda terkait dengan kondisi seperti ini? Sebagai anggota fraksi Golkar, tentu saya memberikan sebuah apresiasi yang cukup tinggi terhadap sikap partai untuk tetap memilih sistem pemilihan dalam kepala daerah ini dengan sistem lewat DPRD. Perwakilan ya? Perwakilan. Itu sebuah sikap yang tidak salah. Oleh karena juga filosofi negara ini, Pancasila memberikan ruang untuk ini. Itu sekarang Pak, tapi dulu kan Golkar beda posisinya. Pemilu langsung. Politik ini bisa berubah-ubah. Dalam konteks demi kepentingan bangsa dan negara, Pasti gara-gara Jokowi ya?
Oh, bukan. Artinya kita menghormati orang yang sudah menang. Menghormati. Ini kan perjuangan politik Pak Nasir ya. Ya, Artinya ya. bisa dengan berbagai cara. Salah satunya ini ya Pak, yang dilakukan oleh teman-teman di parlemen di Koalisi Merah Putih. Dan itu harus kita saling menghormati. Golkar menghormati pihak lain yang memilih langsung, tapi juga harus menghormati orang yang memilih sikap politik untuk pilkada ini dengan sistem Keterwakilan. DPRD. Iya. Tapi Pak Nasir, kalau kita alasannya adalah karena ini biaya, sebenarnya kan tidak terlalu bisa diterima. Berapapun biaya Ada banyak mekanisme. banyak mekanisme. Tapi kalau kita bicara dari sisi kualitas melalui mekanisme perwakilan kita, apakah bisa dihasilkan orang-orang yang memang berkualitas yang artinya begini, bisa mewakili kepentingan publik yang dipimpinnya? Ya itulah sesungguhnya di dalam pilkada itu peran partai politik sangat sentral untuk menyampaikan siapa calon kepala daerah yang pantas, layak, dan wajar untuk menjadi kepala daerah, pemimpin pemerintahan di daerah. Peran partai politik. Nah sekarang ini kan asal saja kan, partai politik kadang-kadang jadi rental politik bagi orang yang mau ya. Iya. Nah kalau sikap itu masih kebawa dengan sistem keterwakilan? Nah ini yang sedang dalam proses, karena kita masih dalam proses pembelajaran berdemokrasi. Nah itu perlu kita pelan-pelan menuju ke arah yang lebih. Iya, ini belajar ya, belajar. Ya, kalau belajar, ya. Masih belajar. Gini, belajar itu sama-sama Pak Nasir bilang belajar. Saya juga bilang belajar kan. Cuma kalau kami ingin belajar setelah belajar dari berangkat, belajar jalan, Lari. dengan lecet-lecet, satu belajar lari. Kalau ini kan seolah-olah ada proses belajar, tapi belajar setelah bisa jalan, belajar merangkak lagi kan repot. Memang untuk kembali merangkak habis belajar. jatuh gitu. Ya terus sementara udah lama nggak ngerangkak nih. Kita belajar jalan, memang belum sempurna jalannya. Oke belajar. Kami memutuskan untuk satu belajar lari. Ini oke kita belajar untuk kembali bisa berjalan merangkak. Saya kan mencoba repot. menafsirkan ini Iya. juga berimbas kepada kualitas outputnya yang dihasilkan. Tentu saja ini berkaitan dengan proses, berkaitan dengan output. Sekarang gini Pak Nasir ya, betul dulu ada kritik. Pilkada langsung menyampaikan korupsi, orang-orang tidak capable terpilih, Potensi, tidak konflik sosial. hanya sekedar popularitas. Awalnya iya Pak, awalnya iya. Ini saya menunjukkan bahwa bagaimana bangsa kita belajar. Awalnya iya, tapi ingat kemudian pada periode kemudian, setelah rakyat belajar dari kekeliruannya dalam memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas, rakyat belajar akhirnya muncul prestasi-prestasi kepala daerah kemudian berprestasi di bawah orang seperti Pak Jokowi sendiri, Ibu Risma, kalau saya nyebut itu nanti PDI semua ya, ada Pak Ridwan Kamil, Gak apa-apa satu lagi Mas Ganjar deh. Pak Ganjar, ada yang lain juga ya, beberapa yang lain juga, ada Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng, itu bukan dari PDI Perjuangan, Oh, iya. artinya Menarik banyak. sekali, betul. Banyak, ada Pak Hugua, itu kebetulan satu partai juga di Wakatobi, ada banyak lah ya. Artinya pada periode selanjutnya dari pemilihan pilkada langsung, rakyat belajar, berkaca, mereka akhirnya memilih yang baik-baik. Yang buruk masih ada, tapi sudah mulai berkurang. Nah artinya kalau ini diteruskan lagi, barangkali persentase yang baiknya akan tambah, yang buruk berkurang. Belum Proses, habis, kan? pasti belum habis. Ini kan never ending proses Pak Nasir ya. Dan tampaknya itu progresif kan, maju ke depan, bukan ya tadi belajar untuk mundur kan repot. Betul. Tapi kok ini ya yang dibaca ini Pak Nasir, ini adalah strategi jitunya Koalisi Merah Putih untuk menghadang pemerintahan Presiden Jokowi JK ini agar nanti kepala-kepala daerah itu merupakan orang-orang kader dari Koalisi Merah Putih. Ya, Seperti itu Pak. Bisa saja. Iya dong Pak. Kalau politik selalu mengharapkan sebuah Iya, dan kekuasaan. sah-sah saja kan? Sah-sah Kan saja, berjuang lewat parlemen. Saya harus membela Pak Nasir dulu, saya akan membela posisi beliau. Tapi dalam perebutan kekuasaan perlu dilalui dengan proses yang beretika. Ya, daripada turun ke jalan. Ya. Nah sekarang sebenarnya pemilihan kepala daerah dengan langsung itu sebuah langkah yang sudah cukup bagus. Tapi tatkala perjalanan politik nasional kita berjalan ini, lihat saja Pak. Waktu pemilihan DPRD, nah ada yang bakar kantor DPRD, nah ada yang bakar kantor bupati. Iya. Tapi pada saat pemilihan langsung, coba lihat, berduyun-duyun berbondong-bondong sampai membakar segala macam. Itu kan resiko Pak, resiko dari langkah yang memang kita pilih sendiri. Tapi kalau dianggap itu sebagai sebuah kemajuan, kemudian kenapa kita memilih untuk mundur lagi Pak? Tidak mundur, memilih yang terbaik. Terbaik menurut Kita, partai politik? ya partai politik. Koalisi Merah Putih maksudnya? Merah Putih, memilih yang terbaik untuk demi bangsa. Nah ini nanti kita bawa ke sebuah perumusan asuhan Sepertinya atau akan pergulatan. banyak
lampu merah di Gini, gini. Anda mengatakan bahwa strategi pemilihan relatif DPR adalah strategi jitu koalisi yang merah putih untuk bisa memenangkan banyak kursi bupati atau gubernur ya. Iya. Saya membela posisi koalisi merah putih. Pernyataan Anda implisit mau mengatakan bahwa Jangan kualitas, pernyataan dok, saya nggak boleh pernyataan. Pertanyaan itu ada implisit mengatakan bahwa seolah-olah kader-kader koalisi merah putih itu tidak cukup berkualitas untuk dicintai rakyat secara langsung kan begitu. Saya nggak setuju juga kalau semuanya ini jawaban politik. Ya, saya nggak setuju juga kalau langsung nggak akan laku itu koalisi merah putih. Justru saya mengatakan, Anda punya banyak orang berkualitas. Ini ada sebuah arena, ayo kita bermain begitu. Kesannya tidak berani berkompetisi langsung gitu kesannya jadi tidak percaya diri kan begitu. Kedua, mengenai masalah terbaik untuk bangsa, kemudian efek-efek tadi pembakaran, Pak. Saya nggak yakin setelah ini kita berpengalaman rakyat pemilihan langsung dengan segala baik buruknya, terus dibawa ke DPRD misalnya menang nih, posisi dipilih DPRD menang. Kemudian terjadilah pemilihan bupati ternyata bukan yang dikehendaki rakyat yang terpilih atas nama pemilihan DPRD, itu sudah diwakili. Saya nggak yakin tuh kantor DPRD akan aman. Meskipun tentu saja saya nggak berharap itu terjadi. Rakyat sudah pernah merasakan melahirkan anaknya sendiri, besok tiba-tiba rakyat sudah biasa pacaran atau menikah dengan orang yang pilihan sendiri. Besok itu dipaksa menikah dengan dijodohin oleh orang lain, kan gitu. Itu sama aja dijodohin oleh orang lain. Dengan melahirkan bayi sendiri atau bayi tabung gitu ya. Atau menikah dijodohin orang. Jadi begini Pak. Ini masalah itu. Rio, silakan Pak. Pemilihan langsung ini sebenarnya itu memang memberikan sebuah keleluasaan, sebuah kebebasan bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya dengan langsung. Tetapi pemilihan langsung ini sesungguhnya ada dua syarat penting. Bahwa sebuah demokrasi, sebuah negara bisa langsung apabila negara itu masyarakatnya sudah memiliki tingkat ekonomi yang sudah mapan. Pertama. Yang kedua, tingkat pendidikan dari masyarakat yang sudah menengah ke atas. Oleh karena itu dengan langsung dia bisa memilih, rakyatnya bisa sadar, oh ini yang saya pilih. Saya pilih ini karena memang ini yang terbaik menurut saya. Artinya Bapak mencoba mengatakan bahwa ekonomi dan pendidikan kita belum mapan dan baik saat ini. Kalau di masyarakat pada umumnya teramawa, oh iya mereka masih suka dikasih hadiah. Nah itu kan ulah politisi juga Pak yang suka bagi-bagi duit. Makanya, jadi begini, saya bilang tidak ada money politik di pilihan langsung. Yang ada sedekah politik. Nggak pakai kwitansi. Loh, bersedekah memang boleh kan? Ya ini Pak Nasir ini berbicara pemilihan langsung itu dengan syarat pendidikan dan kesejahteraan. Saya mau tanya deh Pak, itu pilkades, pemilihan kepala desa, itu langsung dari dulu tuh tidak perlu orang desanya jadi S1 semua, tidak harus jadi dokter semua rakyat sedesa untuk tradisi pilkades. Toh pilkades rakyat kita sudah jauh lebih terbiasa dengan tradisi pemilihan langsung. Ini adopsi aja itu kan ke level nasional. Tradisi pemilihan langsung itu bahkan sudah ada sejak komunitas-komunitas yang paling depan dari masyarakat kita desa. Lucu Pak. Ketika desa sudah tradisi puluhan tahun pilkades langsung. Sekarang presiden langsung. Tiba-tiba bupati di tengahnya, wali kota, gubernur tidak langsung. Apa yang membuat bupati, gubernur, wali kota itu begitu istimewanya? Sehingga mereka harus berbeda dengan kepala desa. Sehingga mereka harus berbeda dengan presiden mereka. Istimewa banget Mas, duitnya di situ, di bupati wali kota. Nah, itu kan jawaban daripada Anda. Gubernur. Yang saya bertanya pada justru koalisi merah putih, apa istimewanya? Kepala desa dipilih langsung, presiden dipilih langsung, rakyat sudah biasa. Kok yang tengah-tengah enggak Kok yang gitu. tengah-tengah hebat betul. Pak Nasir, Saya kagum, Anda saya akan kagum. jawab saya di kagum. segmen berikutnya. Ya, biar kita lebih leluasa diskusikan di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali, pemirsa tetap bersama kami segera kembali.